Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak yang sangat Bapak rindukan, para wali murid dan para sahabat YouTube. Berjumpa kembali lagi bersama Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 3. Dan saat ini kita akan mempelajari tentang materi tanggung jawab. Materi ini terdapat pada materi kelas 3 pada pembelajaran yang akan kita pelajari saat ini. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah sama-sama kita terlebih dahulu untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ukhliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak yang sangat Bapak rindukan, para wali murid dan para sahabat YouTube, mudah-mudahan dengan doa yang tadi kita bacakan, kita mendapatkan kesehatan, perlindungan, dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, mohon untuk menyimak pelajaran ini dengan baik ya, karena pembelajaran ini akan Bapak jelaskan secara ringan untuk mempermudah agar kalian dapat memahami arti dari tanggung jawab. Sudah siap semuanya? Baik, terima kasih anak-anak Bapak. Kita mulai saja sekarang. Inilah dia pembelajaran kita kali ini, tanggung jawab. Anak-anak, tanggung jawab itu apa sih, Pak? Di sini Bapak membuat penjelasan secara ringan. Tanggung jawab adalah kesadaran kita sebagai manusia akan tingkah laku atau perbuatan kita yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dan perwujudan kesadaran akan kewajiban. Jadi seperti ini anak-anak Bapak yang sangat Bapak cintai, mohon disimak dengan baik ya. Tanggung jawab adalah semua perbuatan yang kita lakukan di kehidupan kita, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Kita ini adalah manusia. Setiap manusia adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, setiap apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, baik disengaja maupun tidak disengaja, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Paham ya? Dan tanggung jawab juga adalah perwujudan atau wujud bentuk dari kewajiban kita sebagai apa di dunia ini. Contohnya, kalian sebagai seorang murid, maka tanggung jawab kalian atas kewajiban murid ialah belajar. Tanggung jawabnya, belajarlah dengan baik. Seperti itu. Paham ya? Jadi kalian ini kan sebagai seorang murid. Seorang murid mempunyai kewajiban untuk belajar. Jadi
tanggung jawab kalian sebagai seorang murid adalah belajar dengan sungguh-sungguh, terus-menerus, tidak jenuh, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan mendapatkan pemahaman ilmu agama, karena ilmu agama lah yang akan membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Itu contoh sebagai seorang murid. Sedangkan contoh sebagai seorang anak, kewajiban kita sebagai seorang anak kepada orang tua ialah berbakti, menghormati, menyayangi, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan tanggung jawab kita ialah menjaga semua bentuk kewajiban kita. Jangan sampai kita menyakiti, jangan sampai kita tidak menghormati, jangan sampai kita membuat orang tua kita bersedih. Karena tanggung jawab kita sebagai seorang anak kepada kedua orang tua kita selalu berusaha untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Paham ya? Itulah bentuk tanggung jawab atau arti dari tanggung jawab. Semua perbuatan baik disengaja ataupun tidak disengaja akan dimintai pertanggungjawaban. Dan tanggung jawab juga adalah bentuk dari kewajiban kita sebagai apa, sebagai siapa, dan bagaimana kita. Oleh sebab itu, semua sudah diatur oleh agama. Agama telah mengatur dengan sempurna apa itu tanggung jawab. Jadi jika kita ingin selamat dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, sama-sama kita belajar agama. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, inilah dia. Bapak merangkum bentuk tanggung jawab kita. Ada 5 di dalam kehidupan kita. Bapak merangkum bentuk tanggung jawab kita ada 5 dalam kehidupan kita, ya. Tergantung keadaan kita, tergantung posisi kita sedang ada di mana. Karena kalian sedang ada atau posisi kalian adalah seorang murid, pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan itu berusaha menjalankan sebaik mungkin apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang dilarang harus kita jauhi. Semua itu tidak bisa kita lakukan tanpa kita memiliki ilmu agama. Oleh sebab itu, Bapak sangat menganjurkan kepada kalian semua untuk selalu belajar agama, belajar mengaji kepada guru-guru kalian yang ada di rumah. Itulah tanggung jawab kalian terhadap agama kalian. Belajar terhadap agama, belajar agama, belajar alif bata, belajar ilmu pendidikan agama Islam. Tanggung jawab kita terhadap Tuhan yaitu menjaga, memelihara ilmu syariat agama Islam. Lalu yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kita sebagai seorang murid memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu melakukan setiap aktivitas kita dengan penuh tanggung jawab. Apabila kita selesai makan, kita harus mencuci piring sendiri. Apabila kita sedang bermain di rumah dan menggunakan permainan kita harus merapikan permainan kita. Lalu yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Kita juga memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap keluarga? Kita harus menjaga, menyayangi, menghormati, mencintai seluruh anggota kita, terlebih khusus kedua orang tua kita. Kita jangan sampai menyakiti, membuat sedih kedua orang tua kita. Dan yang keempat ialah tanggung jawab terhadap masyarakat. Di lingkungan kita pun memiliki tanggung jawab. Kita harus tidak membuang sampah sembarangan. Kita harus menjaga keamanan dengan kita tidak menjahili teman agar tidak menjadi pertikaian. Itu tanggung jawab kita terhadap masyarakat sebagai seorang anak. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuat keributan, hormat, sopan, tersenyum kepada masyarakat. Dan yang terakhir, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Karena kalian masih seorang anak, tanggung jawab kalian ialah sebagai warga negara terhadap bangsa dan negara. Kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh,
Walaupun saat ini keadaan kondisi negara kita masih dalam kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk kita belajar di sekolah, tapi kalian tidak perlu putus semangat. Kalian harus bersemangat di sekolah. Kalian harus bersemangat di sekolah. Artinya apa? Anggap saja kalian ini yang saat ini belajar di rumah, kalian sedang belajar di sekolah. Kalian sedang belajar di sekolah. Ya. Supaya apa? Supaya setiap pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru kalian, kalian kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Baik, mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang Bapak sampaikan. Nah, anak-anak Bapak yang sangat Bapak rindukan, ini adalah soal kalian tulis seperti biasa di buku tugas. Nanti hasilnya kalian foto, kirim ke nomor WhatsApp Bapak pribadi ya. Bapak tunggu tugasnya 2 hari ke depan. Bapak berikan keringanan bukan berarti untuk kalian berleha-leha, namun Bapak memiliki pertimbangan agar tidak merepotkan kedua kalian dalam menjemput kebutuhan kalian. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang Bapak sampaikan. Tugasnya Bapak tunggu, kerjakan dengan semangat ya. Baik, kami ucapkan terima kasih. Bapak ucapkan terima kasih kepada ayah, papa, mama, bunda, dan para sahabat YouTube yang saat ini mendengarkan pembelajaran kali ini. Papa, mama, ayah, bunda, terima kasih atas segala kerjasamanya sehingga pembelajaran kita sampai saat ini berjalan dengan baik. Memiliki anak-anak yang baik, patuh, cerdas, dan religius merupakan sebuah harapan besar bagi kita sebagai orang tua. Oleh karena itulah, kita sebagai orang tua wajib mendidik anak kita sejak dini pelajaran ilmu agama yang nantinya akan dapat menjadikan anak kita kebanggaan bagi diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Jika kita mengejar dunia ini, negara ini sangat susah untuk kita taklukkan. Tapi apabila kita berbalik kepada agama, dunia akan kita dapati, dunia akan kita peroleh, agama pasti kita miliki. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bekerja sama untuk pendidikan anak-anak kita dalam melaksanakan pendidikan pembelajaran ilmu agama Islam. Ngaji di rumah dengan guru-guru ngaji yang dapat memberikan kepada anak kita cara-cara sholat, membaca Quran yang benar. Terima kasih ayah, papa, mama, dan bunda. Anak-anak Bapak yang sangat Bapak rindukan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah sama-sama untuk kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.